Begitu selesai, disebutkan dalam hadis bahwa setiap Rasulullah SAW, setiap Nabi itu kalau sudah tugasnya sudah selesai, sudah mau datang ajalnya, itu akan didatangkan oleh malaikat, dikasih pilihan. Kau akan meninggal sekarang atau kau pilih masih hidup lagi. Dan ditunjukkan tempatnya di surga. Sudah mulai dilihatkan tempatnya di surga. Nabi SAW makanya ketika mau meninggal, beliau mengatakan sambil menunjuk tangan ke atas, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Rafiqil a'la artinya saya memilih Allah SWT. Aisyah yang menyaksikan itu mengatakan, kalau begitu beliau tidak memilih kita, beliau lebih memilih kembali pada Allah SWT. Kan dikasih pilihan, mau tetap di sini terus kau lanjutkan atau kau menghadap Allah. Kata Nabi, ila rafiqil a'la, saya ingin kembali pada Allah, kerinduan pada Allah SWT, berjumpa Allah yang mengutusnya. Orang beriman meninggal itu bertemu Allah SWT, rindu pada Allah SWT. Saya Aisyah mengatakan beliau tidak milih kita lagi, beliau milih Allah SWT. Subhanallah, beliau sakit Pak. Beliau sakit beberapa hari. Beliau merasakan tulang urat-urat nadi seperti putus. Ini kata Nabi gara-gara beliau makan racun tahun 7 Hijriah. Diracun oleh Yahudi, wanita Yahudi yang membubuhkan racun di daging kambing. Hari ke hari beliau sakit. Beliau sakit, panas tinggi. Panas tinggi. Sampai beliau tidak sanggup sholat lagi ke Masjid Nabawi. Nabi sampaikan, Abu Bakar gantikan jadi imam. Gantikan jadi imam. Abu Bakar menjadi imam. Penunjukan Rasulullah SAW. Dan itu menjadi penunjukan kelak menjadi pemimpin menurut para ulama. Rasulullah SAW tidak sanggup ke masjid. Ketika Nabi merasa segar, maka Nabi dipapah oleh 2 orang ke masjid. Nabi paksakan diri saat sakit. Kita yang masih segar, subhanallah. Nabi sakit, segar sedikit Nabi ke masjid. Dipaksa Nabi dipapah 2 orang Nabi ke masjid. Tapi ketika sudah tidak lagi sanggup Nabi ke masjid, Nabi pingsan, sadar lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Nabi meletakkan tangannya di air di sampingnya. Kata Nabi, inna lil mauti lasakarat. Kematian itu benar-benar ada sekaratnya. Allah, panas Pak. Badannya panas sekali dan beliau pingsan, sadar, pingsan, sadar. Subhanallah. Rasul minta izin pada istri-istrinya, boleh nggak aku dirawat di rumah Aisyah? Semua istrinya mengizinkan. Nabi tidak dirawat di rumah Aisyah. Dan terakhir kalinya adalah Nabi SAW ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasul ada di pangkuanku saat beliau wafat. Dan Rasulullah SAW sebenarnya pagi itu Nabi sempat waktu itu karena Rasul wafat pada 12 Rabiul Awal hari Senin, seperti beliau lahir tanggalnya. Beliau sempat membuka jendela. Kita tahu kamar Aisyah di samping Raudhah. Nabi sempat membuka jendela, melihat para sahabat sedang sholat. Nabi senyum, subhanallah. Sahabat semua senang, hampir membatalkan sholatnya. Senang melihat Nabi SAW. Senyum, tapi subhanallah, itu senyum terakhir Nabi SAW. Senyum terakhir beliau. Hari terakhir Rasulullah SAW, senyum terakhir beliau. Sahabat yang menduga bahwa beliau akan sehat, ternyata adalah senyum terakhir beliau. Semacam sebuah salam perpisahan. Dan Rasulullah wafat hari itu. Anas bin Malik mengatakan bahwa, kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang paling gelap buat kami kecuali ketika Rasulullah SAW wafat. Semua sahabat bersedih. Orang mulia itu telah pergi. Orang yang mengawal kebesaran hidayah manusia itu kemudian telah menghadap Allah SWT. Menyisakan buat kita ajarannya, menyisakan buat kita sunnahnya yang harus kita pegang, yang oleh beliau jamin. Taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih dan lebar,
yang malamnya saja seperti siang terangnya, tidak ada yang berpaling darinya kecuali akan celaka. Subhanallah, Rasul tinggalkan itu buat kita. Dan hari itu adalah hari bersedihnya para sahabat Nabi SAW. Sahabat tidak bisa, bahkan Umar tidak bisa menerima kabar wafatnya Nabi SAW. Dan Abu Bakarlah yang menenangkan Umar, sampai Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Dan Abu Bakar membacakan ayat, kemudian jatuh pedangnya Umar. Umar menangis. Dan kemudian keluarga Nabi menyiapkan beliau untuk dimakamkan.